Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha Ibnu Taimiyah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalau ada anak-anak yang memang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera limpahkan kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ustazah ingin menyampaikan majelis paginya tentang sahabat Rasulullah. Nah, kira-kira siapa ya? Ada yang bisa menebak? Sahabat Rasulullah ini adalah sahabat pilihan. Kenapa pilihan? Karena dia adalah salah satu sahabat yang syahid di jalannya Allah. Beliau adalah salah satu sahabat yang insya Allah dijanjikan masuk surga. Beliau ini adalah seseorang yang cerdik, yang pemberani, kemudian yang cerdas. Kira-kira anak-anak Soli dan Solihah ada yang bisa menebak siapa dia? Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan melihatkan video tentang sahabat Rasulullah. Oke, silakan anak-anak simak video berikut ini. Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun. Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras, tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, ini nama Talha sendiri ya, itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya, dan daunnya sangat lebat, serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut ya, sehingga unta-unta bisa memakannya. Dikenal dengan pohon Talha. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini, dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti ya, tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja. Dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab. Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi SAW. Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Ini terkenal saudarinya, adiknya atau kakaknya Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi yang masyhur. Ini juga sudah masuk Islam. Ini sempat masuk Islam, walaupun di awal masuk Islamnya Talha dia sempat membenci anaknya, sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal ya, ada tiga orang sahabat ini yang sepadan, umurnya hampir sama, postur tubuhnya hampir sama, paras wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka ya, kedudukan di masyarakat hampir sama. Dan tiga orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya jadi masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga orang ini sama-sama. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun, beliau sudah mulai ikut dengan kafilah-kafilah dagang. Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup, ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu tapi tidak menikah lagi. Dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang. Tepatnya di umur 16 tahun, 1 tahun setelah dia mulai berdagang, dia kemudian tiba di negeri Syam. Ini sebab dia masuk Islam ya. Dia tiba di negeri Syam, kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafilah-kafilah dari tanah haram, wilayah Mekah secara khusus. Waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekah, Madinah belum ditahu. Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam, karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah. Setiap ada kafilah masuk, pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan, siapa di antara kalian, di antara penghuni atau peserta daripada ya, kafilah ini yang berasal dari tanah haram? Talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah. Talha yang menyaut mengatakan, kami dari negara atau wilayah haram, dari Mekah. Kata pendeta tersebut, apakah sudah keluar di tempat kalian, di kota kalian, Ahmad bin Abdullah? Lalu berkata si Talha, Ahmad yang mana? Ahmad di Mekah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu. Lalu kata dia, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad gitu kan.
namanya disebutkan Ahmad. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, Nabi SAW punya 5 buah nama, Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Lalu kata Talha, iya. Dia tidak bilang Ahmad, dia cuma bilang, Talha mengatakan kenapa? Kata pendeta tersebut, akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi terakhir. Kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar, maka segeralah menjadi pengikutnya, karena dia adalah Nabi yang terakhir. Dia penutup para Nabi. Dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram, dan dia akan hijrah ke sebuah kota, tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya, ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma, serta subur, banyak air, dan juga ada garamnya, dan dipenuhi di kiri kanannya, barat dan timurnya dengan batu-batu hitam. Itulah kota Madinah. Maka segeralah jadi pengikutnya. Talha bin Ubaidillah, perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting. Ini penting ya. Ada orang subhanallah begitu ada informasi ini langsung dia segera. Di sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah, dia harus berhati-hati. Ada orang enggak, anggap remeh, enggak apa-apalah gitu. Enggak, kejelian dalam menangkap informasi penting. Dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut, dan pendeta itu terkenal ya pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah, nabinya mereka Nabi Isa. Lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang. Saya kembali sendirian meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya, karena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu. Itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan. Maka dia pulang segera, jadi sudah 2 bulan nih, sebulan pergi sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa, tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada, telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya, dikenal dengan nama Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Ya, nama itu namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Talha berkata, saya tahu Abu Bakar, dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis, ya, punya kayak semacam, kalau kita sekarang katakan sekarang pengajian ya, tapi dia bukan pengajian, dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab. Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang mau tahu nasabnya dari suku ini dari mana asalnya, dari Abu Bakar semua. Dan orang-orang kata Talha menyukai majelisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab. Dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik. Maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah. Dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya, oh ya Abu Bakar, betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi? Kata Abu Bakar, iya, betul. Apakah kamu sudah beriman padanya? Dia bilang iya. Kalau begitu, bawa saya kepadanya, saya ingin beriman juga. Lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Semenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di kalangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran, tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi SAW radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini terkenal dengan singanya Quraisy. Jadi orangnya sangat berani, kekar, dan orang semua segan dengan dia. Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radhiyallahu anhuma, maka Naufal pun memegang keduanya, lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian lemparin, dipukulin kepalanya, diludahin, sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah. Salihah itu tadi
video majelis pagi kita tentang sahabat Rasulullah, yaitu Talha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat menyimak video majelis pagi hari ini dengan semangat. Jangan lupa untuk menggunakan atau selalu mengingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, tetap semangat belajar dari rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.